Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Jangan lupa pakai maskernya ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas tatap muka kembali ya. Pertemuan kali ini kita berbicara tentang pengertian podcast dan juga bagaimana podcast tersebut akan kita share di Instagram gitu ya. Nanti ada beberapa contoh dari podcast yang udah saya buat dan bisa teman-teman tiru gimana cara buatnya. Itulah konsepnya adalah ini ada beberapa pengertian dulu, kita ngomongin tentang pengertian dari podcast itu sendiri. Ini dia nih ya. Apa sih itu podcast? Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak ramai. Jadi podcast itu adalah kita rekam nih ya. Setelah kita rekam audionya gitu ya, nanti akan ada alat rekamnya yang sudah kita rekam, habis itu kita edit dalam software editing. Pertanyaannya, apa bedanya radio dan podcast? Kalau radio itu disiarkan langsung dari frekuensi tertentu, biasanya dia langsung, sedangkan podcast dapat didengarkan kapanpun melalui sambungan internet. Bedanya, kalau radio itu pasti selalu ada yang namanya siaran langsung, ada iklannya ya. Kalau podcast itu kita bikin siaran setengah jam, full pembicaraan yang kita obrolin. Makanya bikin obrolan yang menarik, yang bikin orang itu nggak jenuh gitu ya. Jadi bikin orang terhibur, orang ketawa, orang ngerasa ini adalah ceritanya dia. Nah, itu salah satu bentuknya. Bagaimana dengan sejarah podcast itu sendiri? Podcast merupakan singkatan dari play on demand ya, dan broadcast. Lalu akhirnya diadopsi oleh produk Apple, iPod, dan aplikasi podcast itu sendiri ya. Sementara istilah podcast itu sendiri diusulkan oleh seorang jurnalis The Guardian, namanya Ben Hamsey di tahun 2004. Jadi itulah sejarah berbicara tentang sebuah podcast yang akhirnya diadopsi oleh Apple gitu ya, iPod, dan juga aplikasi podcast, dan juga sekarang ada Spotify yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk membuat yang namanya podcast itu sendiri. Salah satu bentuknya gitu ya. Yang berikutnya juga, apa kelebihan podcast? Menurut pengalaman adalah yang pertama, banyak pilihan topik diskusi. Yang kedua, tidak ada iklan di tengah obrolan. Yang ketiga, bisa didengarkan kapan saja. Yang keempat, tidak memerlukan alat-alat yang mahal. Yang kelima, siapa saja bisa jadi penyiar podcast. Betul banget. Apa kelebihan podcast? Yang pertama, banyak pilihan topik diskusi. Jadi kita kira-kira apa nih topik diskusi kita nih? Biasanya banyak, ada pendidikan, ada obrolan olahraga, agama, terserah. Kita pilih yang menurut kita hiburan, itu adalah kita bentuknya. Tidak ada iklan di tengah obrolan. Jadi enaknya itu, walaupun kita sudah berlangganan gitu ya, tapi kita tidak akan kena yang namanya iklan. Ya, full berbicara tentang topik yang akan kita bahas. Bisa didengarkan kapan saja, jadi kapan aja, saat lo bete, lo mau puter ceritanya nggak apa-apa, itu akan menghibur salah satunya. Jadi nggak dibuat hari ini, sebulan kemudian lo dengerin lagi, nggak masalah itu ya. Yang keempat, tidak memerlukan alat-alat mahal, jadi gampang banget. Biasanya kan alat rekam itu mahal banget, nih cukup mic, mixer gitu ya, ada beberapa alat yang penunjang dari alat rekam tersebut. Ada laptop juga. Yang kelima, siapa saja bisa jadi penyiar podcast. Lu yang amatir, kalian yang amatiran juga pasti bisa menjadi penyiar dalam podcast tersebut ya. Bagaimana cara membuat podcast itu sendiri? Ya, pertama tentukan tema podcastnya, tadi dikasih tahu ya. Yang kedua, siapkan alat siaran podcastnya. Ya, tadi alat podcastnya itu setahu gue tergantung lo, tergantung teman-teman. Ada 4 gitu ya, ada 4, ada yang 2 mic gitu ya, digunakan seperti itu alat rekamnya. Ada mixernya yang disambungkan ke laptopnya ya, jadi alat rekamnya. Jadi itu yang harus di software perekamnya juga harus ada. Jadi pastikan bahwa alat rekamnya ini baik, karena nanti saat keluar intonasi suaranya juga akan baik gitu ya. Selain itu, siapkan alat podcastnya, udah hubungi narasumber. Kenapa kita harus narasumber? Kalau kita punya topik menarik ya, lebih baik kita ngubungin narasumber ya. Jadi biar lebih menarik, biar kita dapat wawasan luas pendengar kita, itu adalah salah satu bentuknya. Terus yang setelah kita menghubungi narasumber, buat kontennya ya, kita buat kontennya seperti apa. Yang kelima, gunakan edit software. Yang keenam, kita upload ya. Kalau udah kita upload udah jadi, jangan lupa kita share ke media sosial ya. Biar teman-teman kita tahu
ini adalah podcast kita dan juga didengerin oleh teman-teman kita. Syukur-syukur dapat iklan. Nah, ini adalah salah satu contoh podcast yang saya buat bersama teman-teman gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Bisa didengarkan, bisa dijadikan sebagai contoh. Juga dosen salah satu di kampus kita. Iya, itu dia. Luar biasa. Boleh dong kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang? Oh boleh Bang. Ini kita mau nanya-nanya nih soal Bebek is Back gitu. Yep. Kenapa namanya Bebek is Back gitu loh? Kalau ngomongin nama kayaknya cuma plesetan doang. Plesetan doang. Jadi biar mungkin sebagian orang akan bingung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi depannya back, belakangnya back. Jadi bebek is back. Kalau diartiin nggak ada artinya. Cuman itu hanya sekedar pengingat dalam dunia marketing aja. Marketing aja. Kalah sih kalau udah sama dosen sih ya. Kalah sih kalau udah ngomong sama dosen sih. Dari tata cara ngomongnya udah beda banget. Tapi kalau buat Jatsu, Bebek is Back ada artinya. Apa Jat? Tahu Jat. Artinya Bebek adalah belakang. Bebek is back. Bebek is. oh iya udah. Udah super deh aja. Iya, salah satu bentuknya adalah kita mainin promo gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar saat kita melakukan yang namanya bisnis, karena gini bisnis online. Kalau kita bisnis online, Bebek is Back itu hanya orang-orang di Kelurahan Cawang yang tahu. Tapi kalau kita menggunakan bisnis online Gojek, orang yang di Kalibata, orang di Kampung Melayu, orang di Otista itu beli. Itu salah satu bentuknya. Jadi membuka jangkauan baru ya. Jangkauan baru itu salah satu bentuknya gitu. Nah, itu yang membuat gue akhirnya pede nih gitu ya, harus membayar orang gitu yang gue jadiin sebagai pekerja gue gitu. Salah satu mahasiswa USNI lah ya gitu. Gue percaya lah anak-anak USNI aktif bagus mantep ya kan. USNI desain foto mantep banget. Jangan, itu bagus banget. Jadi gue mempekerjakan salah satu mahasiswa USNI gitu kan. Ya gue kasih uang harian. Jadi satu vet itu berapa? Gue suka banget dengan desainnya dia. Kemarin gue baru foto produk. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruh ya ternyata. Pengaruh. Jadi orang beli gitu jadinya. Nah, tadi adalah contohnya nih. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa membuat podcast ya, menjadi podcaster yang terkenal gitu ya. Dapat menghasilkan iklan. Kalau ada iklan pasti bisa menghasilkan uang. Nah, itu adalah salah satu bentuknya ya, bisa terkenal, bisa punya menyalurkan bakat yang disampaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan biar sedikit bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa istirahat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.